Oke guys, ada info nih karena gurunya nggak masuk. Nah, tadi saya habis ke ruang guru. Nah, Bu Titi nggak masuk nih. Nah, jadi untuk mengganti kelasnya, Bu Titi tuh ngasih tugas proyek ke kita. Nah, kira-kira enaknya proyek apa ya? Coba kita diskusin bareng-bareng yuk. Ya jelas workshop gak sih? Karena kita tuh butuh kegiatan yang bisa nunjukin kalau emang kelas kita tuh beda, ya gak sih? Ya, kedengarannya keren sih. Iya kan? Tapi nanti dulu, ini kan proyek kelas kan. Kita harus berdiskusi dulu dengan teman-teman, jangan seenaknya nentuin gitu loh. Kita kan harus lihat kebutuhan kelas dulu, gak main nentuin proyek aja gitu. Oke, nggak usah ribut. Tadi udah dengerin UED dan sebagainya. Kita diskusi bareng-bareng aja dah, biar enak, sama-sama enak. Oke, gas gak? Gas ya. Oke. Oke, kalau menurut aku itu workshop tuh udah paling bener gak sih? Ya karena kalau misalkan tamat literasi itu ngebosenin gitu. Ya, bentar. Workshop ini kan acara besar ya, proyek besar. Tapi kita harus lihat keadaan kelas kita lah, teman-teman kita mampu atau enggak gitu. Bukan sekedar keren doang, tapi ini proyek besar loh. Tapi kalau kita ambil proyek literasi gitu, itu kan proyek yang bisa dibilang proyek yang lumayan mudah gitu. Dan jangka panjangnya tuh bisa diatur, karena manfaatnya tuh bisa terus menerus gitu. Gak kayak kata Sari mau ngebosenin. Tapi kan itu manfaatnya lebih jangka panjang gitu. Tapi gimana kalau kita pojok kebersihan? Itu juga kan masuk akal. Kelas kita itu kan sering banget kotor. Gimana? Kalian tuh gak paham, kita tuh harus tampil beda sama kelas-kelas yang lain. Coba nih. Oke, gini guys, kan ini bukan perlombaan kelas ya, ini project yang diberikan Bu Titi ketika Bu Titi nggak masuk, ya kan? Jadi outputnya tuh nilai. Nah, kita tuh harus berdasarkan musyawarah enaknya seperti apa, gitu loh. Bukan memaksakan pendapat. Kita belajar diajarkan oleh Bu Titi dengan Pancasila keempat. Apa musyawarah? Ya musyawarah kita diskusikan bareng-bareng, nggak usah yang namanya memaksa. Paham teman-teman? Oke? Oke, sekarang. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita membuat tempat literasi, kita tuh telah membuat tempat yang memiliki manfaat yang jangka panjang. Pertama, tempat literasi itu bisa jadi tempat membaca kita dan meningkatkan literasi kita. Yang kedua, tempat kita untuk bermusyawarah atau berpendapat gitu. Ketiga, tempat itu bisa jadi memanjang karya-karya kita yang telah kita buat bersama-sama gitu. Jadi manfaatnya jelas lebih terasa gitu. Oke sih. Mungkin ada lagi, bentar lagi. Ya, sebenarnya workshop juga bagus, tapi itu juga kan bisa jadi bagian dari taman literasi, ya nggak sih? Ya. Selamat berani. Oke. Sebenarnya aku tuh cuma mau kelas kita tuh punya sesuatu hal yang bisa membanggakan dan beda gitu dari kelas yang lainnya. Tapi ya it's okay, aku juga sadar kalau mungkin aku terlalu memaksakan pendapat. Jadi silakan buat teman-teman yang berpendapat lagi mungkin. Sebenarnya kita bisa gabungkan jadi taman literasi yang kreatif. Misalnya ada buku, ada ruang karya atau ruang gambar dan lain-lain. Itu bagus juga sih sebenarnya. Oke juga. Oke, tadi udah sepakat ya teman-teman, dan dari Sari juga mengingatkan bahwa itu juga bisa masuk akal. Dan kira-kira siapa yang setuju memilih untuk pendapat dari Stefana mengenai Taman Literasi Kreatif? Cuk.
penjelasan video singkat mengenai drama kita, bahwa bisa kita simpulkan bahwa suara yang paling keras bukan berarti dia yang suara paling benar, dan suara yang paling kecil bukan berarti suara dia yang salah. Nah, dengan hal tersebut kita bisa menemukan poin pentingnya bahwa diskusi atau musyawarah adalah hal yang paling utama, yang dimana dalam nilai Pancasila pada nilai keempat, yang dimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa kita petik, yaitu dalam kata permusyawaratan, yang dimana kita bisa diskusi bareng-bareng bahwa hal tersebut bisa mencerminkan nilai-nilai kedamaian. Nah, maka dari itu, marilah kita mengintegrasikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sila 4, tetapi dari sila 1 sampai sila kelima. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.